Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas karbohidrat untuk diabetes. Begitu banyak pasien diabetes itu bertanya-tanya, boleh nggak sih diabetes itu makan karbohidrat? Ya, banyak yang merasa, oh kalau diabetes itu berarti nggak boleh karbohidrat sama sekali. Ya, benar atau salah? Atau kalaupun misalkan boleh, berapa banyak? Ya, apa dampaknya buat tubuh kalau terlalu banyak dan apa dampaknya kalau sama sekali tidak makan karbohidrat? Mana yang lebih benar, mana yang lebih pas untuk pasien diabetes. Oke, sudah siap? Mari kita simak aja. Kita masuk dulu ke kenapa banyak orang masih merasa craving ya, pengen harus karbohidrat, kalau nggak makan nasi itu kayak nggak makan. Itu karena ada mindset dari ilmu lama. Ilmu lama adalah menunjukkan bahwa, masih ingat 4 sehat 5 sempurna? Ya, salah satunya yang paling utama tentu saja karbohidrat. Nah, sementara sebenarnya 4 sehat 5 sempurna sudah lama tidak dipakai lagi. Nah, salah satu ilmu yang masih masuk di alam bawah sadar kita adalah ilmu ini, bahwa karbohidrat itu harus ada dan harus jumlahnya yang paling banyak. Ya, namanya piramida makanan sehat. Dan yang dianggap sehat itu yang paling banyak, porsi terbanyak adalah karbohidrat. Bener nggak kayak gitu? Ternyata ya, masih ingat 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang udah ganti namanya PUGS, Pedoman Umum Gizi Seimbang. Porsi karbo katanya 45 sampai 65%. Bener nggak? Ternyata keliru. Gitu. Nah, kelirunya di mana? Kita nggak butuh karbohidrat sebanyak itu, kecuali memang kita aktivitasnya sangat berat. Misalkan kita atlet atau kerja yang sangat berat, yang sangat butuh banyak energi. Tapi kalau aktivitas kita moderat ya, semua aktivitas sedang atau bahkan ringan, itu sebaiknya tidak perlu karbohidrat terlalu banyak. Karena apa? Kalau terlalu banyak justru malah menjadi beban buat tubuh kita ya. Terus kalau keliru gimana dong ya? Kita bahas dulu jenis-jenis karbohidrat ya. Jenis-jenis karbohidrat itu ada, secara garis besar ada 3, yaitu yang simple, kemudian yang kompleks, dan serat. Nah, gula yang simple itu biasanya dari buah, dari jus, dari susu gitu ya, dari ya kue-kue gitu ya, donat atau pizza atau apa gitu ya, atau kentang goreng, gorengan dan macam-macam. Karbohidrat yang bedanya apa? Kenapa disebut sederhana? Karena apa yang kita makan itu langsung diserap dengan sangat cepat. Jadi gula sederhana, begitu masuk semua masuk ke dalam darah. Nah, berikutnya ada namanya karbohidrat pati. Pati ini yang lebih kompleks. Maksudnya kompleks adalah selain gula, dia juga ada seratnya sebagian. Nah, karena ada seratnya, maka tidak semua yang kita makan itu langsung masuk ke dalam darah, karena dihambat oleh serat ini. Contohnya misalkan nasi ya, nasi merah, nasi coklat gitu ya, beras coklat, beras merah, beras hitam gitu ya. Kemudian oatmeal yang masih murni, yang ada fibernya. Ini termasuk yang pati, yang kompleks, yang kalau kita makan tidak semuanya diubah menjadi gula darah. Nah, berikutnya yang paling banyak seratnya kita sebutnya serat ya, karbohidrat yang hijau ya, serat kompleks. Nah, contohnya adalah sayur-sayuran berwarna hijau kayak brokoli, asparagus gitu ya, bayam, kemudian kangkung dan lain-lain. Pokoknya yang sayur-sayuran yang banyak seratnya. Ini gulanya sangat sedikit ya, tetap dianggap sebagai karbohidrat gitu ya. Tapi yang bisa diserap sebagai gula itu sangat sedikit. Kenapa? Karena jumlah seratnya banyak. Jadi serat ini menghambat penyerapan gula ke dalam darah gitu. Nah, kita udah tahu nih ya, makanan gimana kok bisa jadi gula darah ya. Jadi apa dampaknya terhadap diabetes. Nah, kalau kita makan karbohidrat yang di situ ada gula kalau yang sederhana karbohidratnya itu semua, misalkan kita makan 100 gram, kemungkinan 100 gram itu semua jadi gula. Kalau yang karbo yang sederhana. Nah, gula yang sederhana ini masuk ke dalam darah, meningkatkan gula darah. Kalau gula darahnya naik, insulin dalam tubuh kita juga naik. Nah, sayangnya ya, pada orang diabetes tipe 2, insulinnya naik, gulanya naik ya, terus insulinnya naik, ini tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh. Ya, kalau orang diabetes tipe 1 ya, gula darahnya naik, tidak ada insulin, jadi tetap gulanya ada di darah aja, nggak bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau orang tipe 2, gulanya naik, terus insulinnya naik, tapi tidak bisa memasukkan gula ke dalam tubuh. Kenapa? Karena insulinnya tidak sensitif lagi. Maksudnya tubuh tidak sensitif terhadap insulin lagi. Ya, namanya resistensi insulin. Makanya gulanya tetap ada di dalam
darah. Jadi semakin banyak kita makan karbohidrat, makin tinggi gula darah. Nah, gula yang makin simple, makin sederhana, itu makin tinggi gulanya yang masuk ke dalam darah. Makin kita makan yang kompleks ya, kayak pati dan serat, itu kita makin apa? Makin sedikit gula yang masuk ke dalam darah. Dengan demikian, respon insulin juga tidak terlalu tinggi ya. Kalau begitu, gula tidak terlalu tinggi ya, resistensi juga lama-lama bisa berkurang. Tapi kalau kita terus-terusan makan yang gula yang sederhana, gula darahnya tinggi terus, maka resistensi insulin makin besar gitu. Wah, gampang dok, kan tinggal minum obat nanti turun. Nah, tapi yang terjadi adalah semakin kita sering masukkan karbohidrat yang tinggi atau gula yang sangat tinggi, tadi insulinnya tinggi. Walaupun kita bantu dengan obat nanti bisa turun, tapi resistensi insulinnya akan terus-menerus terjadi gitu. Kenapa? Karena disuruh kerja terus-menerus gitu. Makin berat kerjanya, makin tinggi resistensinya. Nah, berikutnya berapa sih jadi yang dibolehkan, berapa banyak karbohidrat atau sama sekali nggak boleh? Nah, sebaiknya memang dikurangi, sangat dikurangi ya, terutama yang resistensi insulinnya sangat berat gitu ya. Nah, sebagai panduan aja, misalkan Anda sudah terkontrol dengan obat, gula darah cukup bagus, A1C-nya juga sudah terkontrol. Nah, sebaiknya kurang dari 50 gram per hari kalau mau makan gula. Nah, atau karbohidrat gitu ya. Sebaiknya kurang dari 50 gram per hari. Nah, itu maksudnya adalah karbohidrat bersih. Ya, maksudnya karbohidrat bersih adalah jumlah total karbohidrat dikurangi serat. Jadi kalau Anda mau makan karbohidrat lebih dari 50 gram, boleh nggak? Boleh, tapi tinggal ditambahkan seratnya yang banyak. Kenapa? Karena kita 50 gram itu adalah karbohidrat bersih. Ya, jadi karbo dikurangi dengan serat. Ya, diharapkan misalkan maksimal karbonya 130 sampai 143 gram deh, dengan harapan kita makan seratnya banyak ya, misalkan setengah piring atau 2 kali dari jumlah karbohidratnya, itu bisa ngurangin karbohidrat bersihnya, tetap bisa di bawah 50 gram gitu harapannya ya. Nah, boleh nggak minum teh manis, boleh nggak minum kopi manis, boleh-boleh aja, tapi tadi syaratnya kita hitung ya, sehari sudah berapa gram, terus kemudian kita makan seratnya cukup atau enggak gitu ya. Nah, gimana dong setting karbonya? Setting karbo untuk pasien DM. Nah, caranya adalah kita targetkan supaya gula darah 2 jam setelah makan itu di bawah 180. Jadi setiap habis makan kita periksa gula darah ya, 2 jam kemudian usahakan di bawah 180. Kalau lebih tinggi daripada itu berarti kita karbohidratnya terlalu banyak atau seratnya itu terlalu sedikit gitu. Nah, kita restriksi deh gimana supaya 10, 15, kemudian 20 gram. Maksudnya sekali makan. Sekali makan kita usahain cuman 10 gram, 15 gram, atau 20 gram. Terus kita lihat respon setelah makan. Ya, jadi kalau masih di bawah 180, oh ini kemungkinan masih oke. Tapi kalau sudah melonjak tinggi sekali setelah makan, ya berarti kita terlalu banyak karbohidratnya. Atau tadi seratnya terlalu sedikit gitu. Karena targetnya kan di bawah 180 gitu. Nah, ada nggak diet yang menurunkan karbohidrat sangat rendah, bahkan sama sekali nggak makan karbohidrat gitu ya, namanya very low carb diet gitu ya. Sebenarnya saya tidak terlalu menyarankan very low carb diet, tapi yang paling benar adalah slow carb. Jadi tadi kita sudah bahas ada yang karbohidrat yang sederhana, ada karbohidrat yang kompleks. Tetap boleh karbohidrat, tapi sebaiknya dibanyakin karbohidrat yang kompleks. Jangan sama sekali tidak mau masuk karbohidrat. Akhirnya apa yang masuk hanya protein dan lemak kebanyakan. Nah, ini juga very low carb diet pada ketogenic diet itu biasanya yang diet keto kita sering dengar ya, kurang dari 50 gram. Nah, A1C bisa turun nggak? Bisa turun. Katanya dalam 3 bulan turunnya sekitar 0,6. Ini sama sekali dia karbonnya sangat-sangat rendah gitu. Sisanya adalah dia makan protein dan lemak gitu. Jadi 44% orang katanya bisa turun dosis obatnya ya. Tapi risiko komplikasinya juga turun. Kenapa? Karena A1C-nya turun gitu. Risiko yang tadinya diabetes atau tadinya prediabetes jadi turun juga gitu. Nah, ada tapinya nih, karena dia hanya atau
terlalu tinggi makan protein dan lemaknya, terutama protein ya, ada risiko juga di fungsi ginjal. Jadi Anda yang melakukan diet keto dalam jangka panjang itu hati-hati dengan fungsi ginjal. Kenapa? Karena protein itu dibuangnya di ginjal. Ya, jadi kalau keto dalam jangka panjang, salah satu risikonya adalah menurunkan kemampuan ginjal untuk menyaring darah gitu ya. Caranya kita tahunya adalah dengan periksa fungsi ginjal, ya paling nggak setahun sekali gitu ya. Tapi kalau Anda punya risiko tinggi, sebaiknya lebih sering periksanya. Ada juga diet yang rendah karbohidrat. Kalau tadi sangat rendah, ini adalah diet karbo yang rendah, kira-kira 50-100 gram. Nah, ini bisa juga dipakai untuk diabetes tipe 1 gitu ya, selain yang tipe 2. Nah, A1C bisa turun 1,3% ya dalam 12 bulan ya, tapi dibatasin 70 gram karbonya ya. Nah, kalau tadi 44% orang bisa remisi, ini 32% orang bisa remisi ya. Tetap minum obat, tapi dengan mengurangi karbo aja itu bisa lama-lama remisi gitu, datanya seperti itu kira-kira. Kalau yang very low itu bisa lebih cepat lagi ya, bisa lebih banyak yang remisi, tapi biasanya jangka waktunya sama, sekitar 12 bulan ya. Mau lebih cepat lagi ada, tapi dengan tambahannya adalah puasa. Berikutnya yang moderate ya, tadi sedang ya, tadi kan sangat rendah, kemudian rendah, ini sedang ya. Moderate itu sekitar 130-220 gram dibatasin karbonya. A1C bisa turun 2% dalam 12 bulan. Kita kenal ini nama dietnya diet Mediterania gitu ya. Nah, ini katanya bisa nurunin sekitar 2% dalam 12 bulan ya. Yang remisi tidak banyak ya dengan Mediterranean diet ini. Selain karbo yang tadi ya, karbo apa yang boleh? Tentu yang kompleks ya, yang banyak seratnya. Kemudian karbo apa yang nggak boleh? Karbo apa yang harusnya dihindari? Satu ya, yang sangat kita sering jumpai ya, karbo yang putih ya. Jadi roti, muffin, roti gulung, kemudian donat, bagel, pizza gitu ya. Kemudian yang putih-putih juga pasta, nasi putih, jagung, dan biji-bijian lainnya. Kemudian kentang, ubi jalar, ubi, dan talas. Kemudian susu dan yogurt manis meningkatkan resistensi insulin juga ya. Jadi sebaiknya memang dihindari. Yogurt kalau yang plain oke, tapi kalau yang manis biasanya mengandung gula yang sangat tinggi gitu. Kemudian buah-buahan manis ya, sangat manis terutama ya, mangga ya. Caranya apa? Caranya Anda tinggal lihat indeks glikemik dari buah. Kalau indeks glikemik di atas 55 sebaiknya dihindari gitu ya. Kalaupun di bawah 55 tetap porsinya juga nggak boleh terlalu banyak ya. Kemudian cake, kue kering, pie, es krim, manisan lainnya juga sebaiknya dihindari. Kemudian snack seperti pretzel, keripik, kemudian popcorn yang biasa kita beli di minimarket gitu ya. Kemudian jus, soda, es teh manis, kopi saset, minuman manis lainnya sebaiknya dihindari, atau kalau perlu stop sama sekali gitu ya. Kemudian ini yang sering juga banyak pasien saya merasa nggak ada efeknya, ternyata efeknya sangat besar, yaitu seperti bir dan minuman beralkohol. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Anda tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bisa produktif. Salam sehat dan mulia. Saya Dr. Ruli, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.